Salam. Gampang kan ya? Bingung nggak Enggak barusan? sih. Cuma soalnya nggak pernah pakai. Jadi agak Iya, tapi lihat. iya barusan ada pemberitahuan kan ya? Iya, benar. Iya. Oke oke. Ya wes, alhamdulillah. Iya benar. Inta, gak apa-apa ngobrol santai biasa aja sih. 1 jam ya, sekitar 1 jaman lah ya kita ngobrol-ngobrol. Terus ini kan karena ngobrolnya memang nanti mau di-share ke sosial media. Nanti kalau ada yang maksudnya ada yang terlalu privasi buat adik, nggak usah di-share. Oke. Oke oke. Kita mau ngobrol dari mana nih? Nah, Ya Mbak nanya kabar dulu, gimana kabar di sana? alhamdulillah sih, Mbak. Baik, sehat semuanya. Udah tidur ya? Ini, Belum, yang kecil. belum ini. Masih makan. Kok bagus dia Anton? Makan dia. Dia udah makan. Oh, dia udah makan sendiri ya? Biasanya ya makan sendiri ya kadang ya minta disuapin. Terserah dia aja. Sekarang Kok bagus dia? sekarang dia main lihat HP. Umur berapa sih dia? 2 tahun 8 bulanan. Ya ini pengaman aja sih sebenarnya karena mau telepon. Karena mau live maksudnya. Iya, karena mau live ini jadi pengaman. Sebenarnya enggak apa-apa sih. Maksudnya kalau dia ngericuhin juga enggak apa-apa. Kemarin juga waktu sama Mbak Lail juga itu anaknya Mbak Lail si Uwais itu juga ikut-ikutan live gitu. Saya ini memang apa maksudnya ini memang live yang emang santai banget ini, tidak yang resmi-resmi. Ya mau ngobrol apa kemarin ini sih? Mau ngobrolin ini enggak tentang long distance enggak? Soalnya sebenarnya Mbak kemarin waktu kayak mau ngajakin adik ngobrol-ngobrol di live Instagram itu Mbak ada kepikiran mau ngobrol apa ya ngobrol aja sih. Cuman karena kemarin kayak Kak Zaimah itu excited gitu ya nanyain tentang long distance terus Mbak kepikiran iya ya kenapa kita ada ngobrol tentang long distance gitu. Karena long distance ini juga belum pernah sih diobrolin di sini. Belum ada sih teman-teman yang sharing tentang long distance. Oh ya, ini dulu ada keberatan enggak kalau kita ngobrolin tentang long distance? Enggak sih, saya sebenarnya kayaknya ngebahas apapun oke deh. Maksudnya nggak apa-apa, saya itu nggak pas kayak nggak ada kayak nggak bisa lah apa ya guys, nggak ada terlalu nggak ada yang terlalu privasi gitu ya. Iya, selagi itu bisa tak jawab ya tak jawab gitu. Iya, iya, oke. Ini apa namanya? Iya, kita kan dulu ya biasa sih Mbak, biasanya memang memulai dari kita ada dulu pertama kenal di kampus ya, di kampus UTM, satu kampus. Masih berapa tahun ya kita? 3 ya, selisih 3 tahun ya. Iya. Tapi Mbak kata 2010 11 berarti ada 2013 ya. Iya. Ya dulu kita satu kampus, satu fakultas, satu jurusan ya. Udah beberapa tahun yang lalu. Terus pernah tinggal barengan di Malang. BTW UTM itu di Madura ya, teman-teman yang nggak tahu UTM. Karena kampusnya kita kurang terkenal dulu. Udah tahu kalau sekarang udah terkenal belum ya? Udah. UTM gitu ya. Udah semakin ya gitu. Udah. Iya semakin maju. Ya benar-benar. Dulu uang semester itu kecil banget dulu itu Mbak itu. Terus bangunannya juga kan belum semewah sekarang ya di UTM itu. Kalau sekarang udah banyak bangunan-bangunan baru dan
Kayaknya uang semesteran, uang masuk itu, uang gedung itu kayaknya udah jauh lebih besar kayaknya. Iya. Dan UTM dan waktu itu tuh UTM itu kita jadi ngomong UTM dulu ya. Mbak biasa sih ngobrolin memang dari bagian yang pertama kenal dengan dengan teman ngobrolnya Mbak. Eh, UTM itu sepertinya satu-satunya kampus negeri di Madura pada waktu itu. Udah tahu kalau sekarang ya. Sepertinya ya. Sekarang ada di Pamekasan itu. Oh berarti sekarang ya, tapi waktu waktu zamannya kita tuh benar ya, UTM itu satu-satunya kampus negeri ya Iya. di Madura ya Iya. Iya. dulu. Terus sekarang sudah ada ya di Pamekasan. Iya iya iya. Sekarang Oh, sudah ada fakultas kedokteran juga di UTM itu terakhir saya dengar. wah keren banget. Wah, Terakhir iya iya iya. terakhir itu saya ke sana itu Desember ya, Desember kayaknya. Itu semuanya itu wes berubah. Fakultas itu sudah berubah jadi gedung-gedung tinggi semua. Oh ya, ada fakultas kedokteran. Berarti ada ini ya, apa namanya? Berarti kayak farmasi gitu juga ada di sana. Apa ada? Kayaknya baru ini sih, cuma baru disediakan gedungnya kayak gitu. Bertahap lah mungkin kayak, tapi ada wacana kayak gitu. Oh, tapi kalau kedokteran itu emang sudah dibuka ya di UTM sekarang. Bertahap, Mbak. Masih kayaknya belum ngambil mahasiswanya, cuma masih dalam kayak itu ruang auditorium dulu itu dibuat fakultas kedokteran. Oh, keren sih. Pengen sih ke sana kapan-kapan. Udah lama juga sih Mbak Iva ngajakin ke sana, cuma belum. Kalau Iya, sudah lama Mbak Iva ngajakin ke sana, cuma belum. Tahun lalu, setelah lama ya, setelah lama Mbak Iva ada ke Madura, setelah nikah itu kan Mbak Iva ada pernah ke Madura, dan untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya tahun ini Mbak Iva ke Madura jemput Mbak kemarin. Ini 2024 ya, iya benar. Mbak cepet banget kemarin pas Mbak Iva, ayah sama anak-anak itu jemput kayak gitu. Karena udah lama banget memang kan sejak nikah emang benar-benar tidak pernah ke Madura mereka, terus pas sekalinya ke Madura ngejemput. Tes. Tes. Penting ya dek ya. Tes. ya, Iya dek, di sana loading ya dek barusan. iya, Mbak, kayak macet gitu. Iya. Iya. Soalnya kemarin ada yang bilang di sana oke ininya, apa namanya sinyalnya. Kemarin juga waktu kita Zoom juga oke kok sinyalnya kan. Kemarin waktu kita Zoom. Iya sih, Mbak. Kadang ya mungkin ada gangguan, nggak tahu juga di tempat wifi-nya itu. Oh, iya. Iya itu sih kemarin yang Mbak Iva ke Madura tahun ini ke Madura. Kesampaian. Ya gitu. Kesampaian. Terus Sampang, ya ke Sampang jemput Mbak. Jadi bener-bener jemput. Jadi nginep semalam kemarin itu nginep semalam di hotel. Terus dari gitu besoknya balik ke Malang kayak gitu. Gitu. Jadi itu tuh kemarin itu ini Mbak kan Mbak Iva mudik. Terus dari gitu Mbak bilang mau balik kapan ke Malang kayak gitu. Pengen diampirin sekalian kayak gitu. Kalau maksudnya dari mudik itu sekalian langsung jemput Mbak bareng ke Malangnya gitu. Terus Mbak Iva bilang kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Maksudnya terlalu padat gitu jadwalnya. Oh ya udah gitu. Maksudnya Mbak waktu itu kan lagi tidak baik-baik aja kan. Tapi Mbak memang ngarepin Mbak Iva jemput, tapi maksudnya Mbak juga nyiapin ruang. Memang Mbak Iva tidak mesti bisa kayak gitu tuh. Jadi tidak harus juga, kalau tidak bisa tidak apa-apa gitu. Nah Mbak Iva tidak bisa, karena Mbak Iva tidak bisa, akhirnya Mbak ya udah kayak gitu. Nah pas Mbak ya udah Mbak Iva tuh beberapa hari kemudian WA kayak gitu.
di sana ada hotel deket-deket kayak gitu. Oh, mau ngapain kayak gitu? Ya, aku mau jemput kayak gitu. Oh, mau jemput kayak gitu, gitu kan? Kaget. Halo. Kok malam tidur sih? Iya kayak gitu. Ya itu pas akhirnya jemput ketemuan dengan Mbak Aan, alhamdulillah juga ketemu. Alhamdulillah pas bisa ketemu dengan Mbak Aan itu juga nyaris tidak bisa ketemu karena kayaknya memang ditakdirkan ya karena waktu itu sebenarnya waktunya Mbak Aan pulang kayak waktunya balik ke Balikpapan ke Kalimantan Mbak Aan terus kok tiba-tiba Mbak Aan ngabarin aku tidak jadi balik gitu keliru beli tiket kayak gitu wah ya udah kita jadi ketemuan kayak gitu nah sebenarnya mau ketemuan sama Mbak Lail gitu mau ketemuan dengan Mbak Lail juga tapi Wais lagi sakit anaknya Mbak Lail lagi sakit jadi tidak jadi mau Mbak Lailnya jadi cuma kita bertiga cuma Mbak Iva sama Mbak Aan Mbak Lail nggak sampai ke Mbak Lail tapi tempatnya Mbak Lail Mbak Lail memang rumahnya mana Mbak? Pamekasan Pamekasan Mbak Lail tapi bisa maksudnya misalnya kemarin itu mau apa maksudnya misalnya Uwais tidak sakit kemarin bisa diusahakan Mbak Lail yang ke Sampang atau kita yang ke Pamekasan kayak gitu tapi karena memang pas Uwais sakit jadi memang tidak bisa tapi kemarin itu Mbak udah ke Mbak Lail duluan memang jadi habisnya Lebaran H+7 kayaknya itu Mbak udah ketemunya Mbak Lail udah ketemu jadi kemarin tahun ini memang senang banget sih bisa ketemu Mbak Lail terus ketemu Mbak Aan wah iya setelah dipikir-pikir iya bener ketemu Mbak Lail sama Mbak Aan tahun ini setelah lama udah ketemu ya ya itu terus ya balik lagi terus kita kemarin juga sempat tinggal barengan di Malang tahun berapa ya kemarin itu kita barengan di Malang 2017. 2017 terus udah gitu adik balik lagi ya ke rumah tahun 2018. Betul adik itu di Bojonegoro ya stay-nya ya. Iya. Terus dan waktu itu 2018 balik ke rumah itu juga belum nikah ya aktivitasnya apa tuh kemarin pas 2018 balik ke rumah kan ceritanya habis lulus ya kemarin habis lulus dari UTM terus ke Malang kayak gitu terus dari gitu balik lagi ke rumah terus balik ke rumah dan itu kan belum nikah ya itu sempat ngajar kayaknya ya? Iya. ngajar apa ngajar SD SMP SMA Enggak sih ngajar yang anak-anak unyu-unyu itu ngajar anak TK tapi dia di apa Islam terpadu gitu Mbak jadi ya besar dan itu tempatnya di kota ya berapa lama aja dari rumah ke kota 1 jam 1 jam naik motor ya hampir begitulah jauh kalau pelan mungkin bisa hampir 1 jam tapi karena aku kan kalau naik cepat jadi biasanya itu bisa ditempuh 45 menit. Oh iya berarti ngajar mulai 2018 ya ngajar TK mulai 2018 iya sebenarnya berapa lama 2018 sebenarnya? Terus keluarnya sekitar 2 tahun sekitar 2 tahun soalnya 2020 Desember resign jadi 22 Januari 2021 itu sudah nggak ngajar pas bulan 12 kenapa kok itu sudah nikah waktu itu resignnya tahun berapa nih tahun 2020 pas waktu corona 2020 akhir iya Desember nikahnya Agustus jadi 2020 bulan 8 itu nikahnya terus resignnya bulan 12 oh iya berarti akhir tahun ya 2020 dan itu kayaknya masa COVID juga ya 2020 iya
Iya, Iya, iya kan ya? COVID. Oh iya, berarti itu resign-nya karena memang udah nikah ya, makanya resign ya? Eh, iya sih waktu itu udah nikah dan aku tuh mikirnya dulu itu takut punya anak kan terlalu jauh perjalanan satu satu jam takut kenapa-kenapa sih sebenarnya padahal itu sebenarnya belum hamil. Oh iya, menyiapkan ya, menyiapkan kehamilan. Oh iya ya. Terus akhirnya hamilnya tahun berapa? Hmm, iya itu habis itu terus hamil deh kayaknya soalnya 2021 Izura lahir udah 2021 ya. Izura 2021 lahir ya. iya bulan 11 berarti ya setelah habis resign itu 1 bulan 2 bulan nah itu sudah iya kayaknya. Langsung hamil. Wah, iya iya iya. Terus ini, oh iya berarti langsung ya. Nah, pas Izura lahir berarti kan abinya manggil apa? Izura. Abi apa? Ayah sih, soalnya dia Ayah. nggak mau katanya. Kalau kamu Umi aja, kalau aku jangan panggil Abi katanya. Loh kenapa? Kan aku gitu ya. Kok 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 beda gitu kan? Biasanya kan kalau Umi itu nanti sama Abi gitu. Tapi nggak mau katanya. Saya bukan Ustadz gitu. Nggak tahu lah itu. Oh iya, iya. Oh iya, ayahnya. Nah, ayahnya Izura itu berarti waktu Izura lahir masih di sana ya, masih bareng sama Izura, sama adik. Iya di rumah. Itu 2021 November ya? 2021 November. Terus ya terus kan terus pas di part yang lain kan ini ya katanya akhirnya ayahnya Izura ini ya kerja kerja ke luar negeri ya jauh ya. Iya, itu tahun berikutnya bulan bulan sepuluhan berangkat. Bulan sepuluhan itu berangkat. Jadi hampir mau setahunnya Izora kurang sebulanan gitu ini berangkat berangkat kerja. Oh Izura umur 10 bulan ya. Yang ini hampir mau 10 bulan ini ayahnya pergi ke luar. Iya, 11 bulan apa 10 bulan gitu. Iya iya. Berarti itu 2022 ya. Bener ya? 2022. Iya, Iya dong. iya berangkatnya Karena kan Izura 2022 berarti sekitar sekitar bulan apa sih? bulan Pergi 10 bulan 10 terus bulan 11-nya kan Izora setahun pas setahun jadi sebelum setahun itu udah berangkat. Oh, iya iya. Oktober berarti ya. Iya, Oktober 2002. Iya, Oktober 2022 ya ayahnya ke luar negeri. Dan itu belum belum ini ya, belum pulang sama sekali ya sampai sekarang ya. iya belum. Oh ya 2022 berarti 2 tahun ya. Berarti 2 tahun long distance ya. iya ini mau bulan 10 besok ini 2 tahun pas. Iya iya iya. Gimana rasanya long distance? Kayak ini kayak biasa aja. Sebenarnya nggak biasa sih Mbak apa ya sebenarnya itu berat banget sih cuma karena memang ada tujuan di situ jadi ya mungkin itu yang bikin kuat dan ada yang harus diperjuangkan. Iya iya. Iya, berarti karena ada strong why-nya ya, makanya apa namanya makanya akhirnya dan dengan pertimbangannya makanya akhirnya ya ya udah kayak gitu, udah apa-apa long distance kayak gitu ya. Sebenarnya kalau mau kenapa-kenapa atau apa gitu sebenarnya sangat kenapa-kenapa tapi ya kembali itu lagi ke apa gitu tuh
tujuan kita itu di awal apa gitu. Kita sebenarnya kalau lagi pas telepon gitu itu mengingat-ingat lagi gitu. Kalau mungkin ada salah satu yang apa ya, yang ngerasa nggak kuat gitu, ya kita saling menguatkan gitu, menguatkan, kita ingat lagi niat kita, kita lihat lagi tujuan kita kayak gitu sih. Kadang juga terus Iya, mau iya. gimana, wes kadung gitu, wes di sini, ya udahlah kita tunggu aja gitu. Oh iya. Di sana ini ya, apa namanya? Maksudnya pakai kontrak gitu ya di sana. Maksudnya tidak bisa, maksudnya tidak bisa seenaknya sendiri balik kayak gitu. Kalau pengen balik tidak bisa ya. Emang saya emang ada kontrak sekian tahun kayak gitu. Bisa, karena suami ini kan ikutnya itu nggak ikut ke proyek apa gitu, ikutnya ini ke saudara saya sendiri, ke mas kandung saya. Masku kan ada di Malaysia juga, nah itu yang borong-borong orang kayak gitu. Jadi suami itu ikut mas waktu itu sampai sekarang. Jadi Ber- jadi kapan Berarti bisa. sebenarnya bisa, cuma saya agak nggak tega juga ya, maksudnya kan di kayak kayak suami itu kan belum dikatakan berpengalaman ya, maksudnya usia juga sepantaran sama saya, terus maksudnya belum pernah orang yang keluar terus nanti kayak gitu. Jadi kalau mau pulang itu kalau nggak ada temennya itu takut, ya mungkin takut sendiri gitulah. Aku juga agak was-was juga sih kalau misal harus pulang sendiri, soalnya kan di negaranya orang gitu, nggak tahu juga. Rencananya berapa tahun tuh suami ini keluar? Kita sebenarnya ini sih sudah memutuskan kalau ada teman ya nggak apa-apa pulang kayak gitu. Soalnya sebenarnya bukan apa, tujuan awal kami belum terpenuhi ya Mbak. Maksudnya awal tujuan kami kan sebelumnya apa, ke sana itu sebenarnya belum terpenuhi. Hanya saja ini karena sudah merasa apa, udah lama gitu, ya wes lah seadanya aja. Nanti kita lanjut di rumah aja kayak gitu. Kita kumpulin aja buat usaha kayak gitu. Nanti yang tujuan kita itu akan kita raih di rumah aja. Maksudnya kita kerja dari rumah aja kayak gitu sih. Masih berusaha ngumpulin itu, usaha di rumahnya itu aja dulu. Oh iya iya, berarti ini pokoknya kalau udah ada barengannya udah bisa pulang kayak gitu ya, udah bisa balik ke rumah ya. Iya, ini sih rencananya gitu. Semoga aja ada barengannya. Iya. Ya, tidak apa-apa kan, kan tinggal diminta Oh aja. iya, bener. Seperti biasa kan. Kita modal-modal modal-modal ngeminta aja kalau kita kan. Iya iya. Eh apa sih deh yang paling berat dari long distance? Hmm, apa ya? Ya sebenarnya apa ya Mbak ya? Kalau saya ya Mbak ya, yang aku rasain gitu, kan sebenarnya aku itu kan lagi kayak, maksudnya pernikahan juga baru usia berapa gitu ya, baru hitungan 1 2 kayak gitu. Dan kami pun bukan berawal dari orang yang pacaran, yang kenal duluan terus wes tahu sama lain kayak gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya itu sekarang itu masa-masa yang kayak mengenal, terus kemudian kayak kalau kasarannya itu bisa dibilang lagi seneng-senengnya kayak gitu ya, lagi seneng-senengnya punya pasangan, lagi seneng-senengnya berdua, lagi seneng-senengnya ngapa-ngapain berdua kayak gitu. Nah di situ kami harus berpisah kayak gitu. Harus berjarak jauh kayak gitu. Nah itu sebenarnya susah, apalagi mungkin ada kendala-kendala lain yang mungkin nggak bisa dilakuin sendiri, atau mungkin pas lagi ngerasa nggak enak kayak gitu.
Itu kerasa banget di situ. Ya Allah, nggak ada orang kayak gitu yang bisa dimintain tolong kayak gitu. Ya harus apa-apa sendiri lagi, padahal sudah pernah ngerasain kayak gitu, pernah ngerasain gimana berdua, gimana bersama-sama kayak gitu. Itu sih yang berat kayak gitu. Dan Iya, iya. kalau Iya, dan kalau saya itu pernah juga kan, soalnya kerjanya itu kan di hutan ya Mbak ya, kan di hutan. Nah itu kadang sinyal itu juga nggak ada kayak gitu. Nah kadang itu kalau saya itu pernah seminggu nggak telepon, nggak chat, nggak apa kayak gitu. Ya kayak berat sih sebenarnya. Aku mau WA juga nggak bisa. Kadang kadang ya cuma centang satu, dan itu lama kayak gitu. Kadang ya kayak gitu kalau kendalanya sinyal. Tapi ya ya kalau kayak gitu itu mesti aku juga langsung doa juga sih. Aku kayak kayak menitipkan kayak gitu ya, menitipkan ke Allah, padahal loh, itu juga titipannya Allah. Malah aku yang menitipkan. Ya gitu sih Mbak, beratnya itu kalau pas habis merasa punya, terus kemudian kayak nggak ada kayak gitu. iya benar. Iya benar. Iya benar, benar. Karena ngerasa punya, iya itu sih ya, Mbak diingetkan tuh. Makasih. Karena ngerasa punya terus tiba-tiba ada di dekatnya kita kayak gitu ya. Iya, dan itu kan memang meskipun kita udah tahu teorinya, ya sebenarnya itu cuma titipan loh. Ya tapi kan ini ya, perasaan itu udah bisa dibohongin ya. Maksudnya udah bisa dipungkirin kalau kita itu meskipun meskipun tahu teorinya itu cuma dititipin, tapi rasanya itu ya punyaku kayak gitu. Dan itu wajar maksudnya. Eh Hampir semua orang pasti ngerasa kayak gitu. Iya, ya gitu sih. Dan juga tadi karena udah biasa barengan dan barengannya juga dalam waktu yang sebentar, makanya pas ini ya, pas tiba-tiba udah tidak barengan ya, kenapa kayak gitu. Dan ditambah lagi ada bagian ini juga ya, ada bagian si kecil sakit juga kayak gitu, itu kan ketambah-tambah banget ya kemarin ya. Iya, itu juga rasa paling berat. Itu kan juga baru berjalan kan berangkatnya bulan 10 ya. Jadi ketahuan sakitnya itu bulan 12. Jadi ya itu kayak masalah yang dirembet, telu setengah, 5,5, 6,5. Sebentar ya Mbak, ada orang beli. Eh, itu oh ya, itu ada toko ya di situ ya. Iya. Oh pokoknya sampai buka sampai jam berapa? Sama-sama. Kalau nggak ada sih, nggak ada jam-jam, soalnya kan ya di rumah gitu. Jadi ya kalau ada orang beli di ini, kadang ya ada yang sampai malam-malam gitu juga, ini juga kan butuh gitu. Kadang WA dulu, masih buka Mbak, monggo, aku ya bilang gitu aja sih. Ya, Dek, suaranya Mbak kecil tah, Dek. Katanya Mbak Iva suaranya Mbak kecil tuh di chat. Enggak sih. Oh ya udah, sinyal kalau gitu sinyalnya Mbak Iva. Iya, iya. Ah, Agak putus. Dek, iya, itu putus. Masa sih putus-putus? Gini gimana? Segini gimana? Udah mending belum? Tapi kok putus-putus ya? Oh, putus-putus ya. Kayaknya sih. Oh, suaranya Deiis kenceng katanya, Bu.
Perasaannya Mbak ada enak. Kayaknya sinyal di sini baik-baik aja deh. Ya sudah. Udah, ini masih putus-putus enggak? Mungkin di sini sih Mbak, Masih ya? sinyal di sini kali yang susah. Tapi katanya Mbak Iva suaranya DIS kenceng katanya. Soalnya di sini jarang bermasalah sih sama sinyal. Iya paling punya aku kalau kalau di situ jarang. Oh, speakernya. Maksudnya ya itu maksudnya speakernya apa ya? Itu saya tidak paham juga itu. Dasar tukang komen. dia, dia itu dia itu kalau Mbak live itu ya, kalau Mbak live di Instagram pribadi itu tidak pernah nemenin di dekatnya Mbak, itu mesti ada di rumahnya sendiri. Sekalinya muncul komen. Lanjutkan. Terus lanjut. Iya, iya. Iya, 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 Dep. Ya, kan ada berarti kan kemarin itu pas suami pergi gitu ya. Jadi itu memang momen-momen yang berat banget ya, karena long distance-nya itu adalah awal-awal nikah gitu ya. Awal-awal nikah terus awal-awal punya anak juga kayak gitu. Terus sudah harus long distance kayak gitu. Iya, dan Mestinya bisa bareng. Heeh. di situ Dan terus semuanya lanjut. kayak awal-awal gitu Mbak. Jadi saya itu perubahan kan itu berangkatnya itu kan bulan 10 ya Mbak ya. Bulan 10 berangkat. Terus bulan 10 itu juga jadi saya itu harus misah kayak gitu, misah dari emak. Jadi saya itu di rumah sendiri. Jadi emak itu ke rumah yang di depan kayak gitu. Jadi kayak ngerasa bener-bener sendiri kayak gitu itu ya di situ kayak sebenarnya nggak apa-apa sih, emang 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 seharusnya kan begitu kayak gitu, tapi kan ya maksudnya dari awalnya yang ada kayak gitu, kayak berarti kayak keuangan apa itu juga wes sendiri juga, kayak kalau dulu kan cek masih 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 ikut emak gitu, masih ya dikit-dikit dibantu lah kayak gitu sih. Dari situ ya saya harus muter sendiri, harus harus pinter-pinter lah make buat apa kayak gitu. Nah, di kan ketahuan Izura sakit itu juga bulan 12, itu kan juga deket banget kan jaraknya dari bulan 10 ke bulan 12. Nah, itu juga ketahuannya juga bulan 12. Nah, itu benar-benar ngerasa paling down, paling berat. Kalau kalau cuma rumah sendiri it's okay lah, masih bisa kayak gitu, masih masih ini kayak gitu. Tapi kalau pas waktu divonis sakit itu, sakit jantung itu, nah itu yang bikin, yang sangat kenapa-kenapa itu di situ. Bener-bener ini. Padahal ya ada senengnya karena sudah nerima kayak gitu. Nerima. Nah, jadi fokusku itu berbeda Mbak. Jadi dari yang tujuannya itu pengen renov rumah kayak gitu ya, kan tujuan dari apa namanya kerja di luar itu kan mau renov rumah gitu. Nah setelah ketahuan Izura sakit, jadi tujuannya itu malah berbelok kayak gitu. Ya wes lah dibuat anak dulu kayak gitu. Jadi di situ sebenarnya bukan bukan bayar sih Mbak pakai BPJS, cuma ya tetap maksudnya kan ya tetap harus ada kayak gitu uang yang dikeluarkan di situ. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Jadi memang ada, jadi ketika suami ke luar negeri, long distance gitu ya, tiba-tiba si kecil sakit gitu ya. Waktu itu Izura sakitnya berarti sekitar umur 1 tahun kan ya. Iya. Sakitnya itu jantung ya, masalahnya jantung gitu katanya dokter ya. Dan itu yang ngebuat sangat kenapa-kenapa. Iya. Iya, iya, iya. Dan yang tadinya awalnya katanya keuangannya mau dibuat untuk kayak rumah kayak gitu ya, akhirnya dibuat untuk pengobatannya Izura kayak gitu ya. Iya. Ya Mbak sebenarnya barusan kepikiran ini sih, apa namanya, mungkin enggak ya kayak gitu ya, ini enggak tahu ya. Maksudnya kayak memang sama Allah udah diskenariokan banget kayak gitu, diskenariokan memang
Karena sepertinya Izura memang lagi butuh uangnya kayak gitu, makanya kayak memang sudah diagendakan untuk ya udah uangnya dicari dulu kayak gitu. Jadi uangnya udah disiapkan dulu gitu sebelum Izuranya sakit kayak gitu. Barusan sih kepikiran kayak gitu. Dan Sepertinya sih gitu. Karena akhirnya kan uh, dan iya, saya juga ini apa berpikir kayak Mbak Galuh. Setelah saya apa ya pikir kayak gitu, maksudnya eh apa ya, apa yang terjadi ini kan tak tak flashback lagi gitu Mbak, kenapa ya kayak gitu, kenapa maksudnya dengan ujian ini kayak gitu, itu tak lihat lagi ke belakang, ternyata mungkin suami dibuat ke Malaysia kayak gitu, dibuat ke Malaysia itu mungkin untuk ini kayak gitu, untuk biaya ini, untuk ini. Kalau misal nih, kalau misal tak gituin, sampai aku tuh ngomong sendiri gitu Mbak, kalau misal suami itu di rumah kayak gitu, dan guru kayak gitu ya Mbak ya, Mbak tahu kan guru itu berapa sih kayak gitu. uh, Kayaknya nggak bakalan bisa deh kayak gitu, makanya sama Allah itu dibuat ini dibuat apa namanya, kerja dulu jauh kayak gitu. Kayaknya kalau jauh ini Pak, mungkin Iis nih bisa nih kayaknya. Tapi kalau nanti ada, kalau anaknya kenapa-kenapa dan nggak punya uang, ini mungkin nggak mesti sangat kenapa-kenapa. Makanya Allah itu kayaknya ngasih ujiannya, nggak apa-apa yang ini kayaknya dia mampu. Kalau yang ini nggak mampu, makanya dibuat kerja dulu kayak gitu. Sebenarnya Mbak, suami kerja itu habis sapi satu, maksudnya untuk berangkat kayak gitu, untuk berangkat ke Malaysia itu habisin sapi satu, ya sekitar 10 jutaan gitu. Nah, terus saya pikir lagi Mbak, kalau misal uangnya sapi ini dibuat berobatnya Izura yang hampir 2 tahun lebih, 2 tahun setengah sampai sekarang ini, kayaknya nggak bakalan cukup deh uang. Kalaupun sapi itu dijual, misal laku 10 juta, dibuat berobat Izura yang tiap bulan kayak gitu, kayaknya nggak bakalan cukup kayak gitu. Apalagi uang ya Mbak ya, uang itu kan kalau sudah berbentuk uang itu cepet banget kayak gitu. Jadi kalau ya kayak gitulah, aku tuh mikirnya gitu. Ini kalau sapi pun dijual, ayahnya di rumah, sapinya dijual, itu nggak bakalan bisa kayak gitu. Makanya kayak dikirim dulu ke Malaysia gitu. Ya alhamdulillah lah Mbak, dari situ ya alhamdulillah sih udah bisa nabung sebenarnya, meskipun cuma sedikit kayak gitu. iya jadi kayak solusinya disiapkan duluan, baru masalahnya dikasih gitu ya. Yang kalau dari dulu kita belajarnya satu masalah solusinya ada dua kayak gitu. Ini baru juga ini ya Mbak, apa maksudnya ini diingatkan lagi juga Mbak bagian ini. Bahkan bukan cuma satu masalah solusinya dua, bahkan ada yang solusinya sampai disiapkan duluan ini loh kayak gitu. Itu kok ya Masya Allah gitu ya. Solusi masalahnya belum ada, solusinya duluan nih kayak gitu. Cuma seringnya kita ini ya apa namanya, ngelihat solusi yang disiapin sama Allah itu sebagai masalah kayak gitu. Mbak juga maksudnya sering nggak paham kayak gitu. Pahamnya nanti kalau sudah jalan kayak gitu, flashback, oh iya ya ternyata kayak gitu ya kayak gitu. Kalau pas waktu di jalannya memang nggak paham kayak gitu. Ya kayak gitu. Berarti sekarang Izura udah baik ya setelah pengobatan 2 tahun ya? Iya, kemarin bulan 7 kemarin itu udah bisa lepas obat. Itu Masya Allah banget, itu sewenang minta ampun. Dari yang ketahuan sampai bulan 7 kemarin itu rutin tiap hari harus minum obat. Sampai itu Mbak, bulan 7 kemarin itu yang habis dari Surabaya itu kan
udah ini stop obatnya kayak gitu kan, dokternya bilang gitu. Pas nyampe rumah besok-besoknya berapa semingguan dari nggak minum obat itu Isura tuh tanya, aku kok nggak minum obat, katanya dia itu. Aku tuh sampai, iya Isura udah sembuh, mas gak usah minum obat-obat lagi kayak gitu. Sama dia tuh menanyakan obatnya kayak gitu. Saking udah kebiasaan ya. Iya. Ya, eh ini sih apa yang ngebuat kuat ya di momen itu, di momen yang katanya berat banget kan, momennya double double kan kemarin, momen suami jauh dari suami, long distance, plus si kecil sakit. Apa yang ngebuat kuat di momen itu? Maksudnya kan pada waktu itu kan maksudnya belum paham kan, maksudnya belum paham kalau ya ini tuh memang udah Allah takdirkan, ini memang udah kayak yang Allah siapin solusinya kayak gitu. Waktu itu kan emang belum ya, mikirnya kan masih masalah dan masih berat kayak gitu. Nah itu waktu itu yang ngebuat akhirnya kuat, ya udah ayo jalan aja kayak gitu. Itu apa? Hmm, saya tuh ini sih Mbak, kalau ngelihat anak gitu ya, kalau dari Izura itu dia tuh nggak nunjukin dia sakit kayak gitu, nggak pas kemudian kayak anak yang ketika sakit dia diem, terus apa namanya, gimana ya, kayak ya diem gitu terus nggak ngapa-ngapain, terus nggak nafsu makan, terus apa kayak gitu tuh enggak. Anaknya itu sangat aktif kayak gitu ya, dia itu jalan pun itu sudah 8 bulan udah bisa jalan, ngomong juga sudah bisa ngomong, itu juga udah jelas waktu itu. Dan dia tuh nggak menunjukkan apa-apa kayak gitu, nggak menunjukkan apa-apa. Jadi kalau aku mau nangis gitu ya, itu pas nggak ada, pas dia udah tidur kayak gitu. Sebenarnya sedih ya waktu ngelihat kayak gitu. Jadi kalau pas lagi dia tahu kalau aku nangis gitu, oh kenapa kayak gitu, jangan nangis gitu, terus dia ikut nangis. Jadi ya udahlah, aku nggak boleh nangis, berarti kan nggak boleh nangis ketika dia masih apa, masih terjaga kayak gitu. Jadi kalaupun ngerasa nggak kuat itu nangisnya ya pas dia tidur kayak gitu. Mungkin itu ya, yang pertama yang ngebuat kuat kayak gitu. Jadi di situ, terus kemudian memang sebenarnya ada sih temen kayak gitu, temen yang dulu kenalnya juga di Malang sih, temen tapi asalnya Bojonegoro, itu orang yang bantu kayak gitu. Jadi waktu itu kan emang suami nggak di rumah kan, jadi saya itu ngurus ngurus ke rumah sakit kayak gitu, itu ditemenin kayak gitu, pakai mobilnya dia. Padahal rumahnya itu kan kota ya, di Bojonegoro kayak gitu. Dia itu, sedangkan rumahku itu pelosok banget, pinggiran kayak gitu, dan wes pinggir hutan kayak gitu. Ya dia itu nemenin kayak gitu, dianterin ke rumah, diiniin kayak waktu apa itu namanya, di rumah sakit itu. Jadi ada kok orang-orang yang mendoakan gitu, ada kok orang-orang yang apa ya, yang mensupport kayak gitu. Ya wes lah, dijalani aja kayak gitu. Ya gitu sih Mbak, sebenarnya kayak apa ya Mbak ya, ya kayaknya itu deh dulu yang merasa bikin kuat itu ya karena Izura itu, lebih ke Izuranya itu. Iya, iya. Iya, karena ini ya, karena Izura meskipun sakit tapi dia ada nunjukin kalau sakit kayak gitu ya. Kayak baik-baik aja kayak gitu, kayak tidak ada apa-apa. Terus dan ditambah lagi ada orang-orang yang support gitu ya, seperti teman kayak gitu ya. Ada support system lah kayak gitu. Jadi meskipun tidak ada suami tapi ada support system ya kayak gitu ya. Terus ada keluarga juga kan ya, yang sebenarnya maksudnya meskipun kayak beda rumah sama orang tua kayak itu, tapi kan ini ya apa namanya, maksudnya orang tua itu ada untuk mensupport juga, ada saudara-saudara juga kan ya di sekitar sana ya. Iya.
Jadi jadi pada waktu itu juga ada perasaan ngerasa sendiri juga atau ada? Gimana, Mbak? Jadi waktu itu ada perasaan ngerasa sendiri atau udah ada? Hmm, enggak sih. Ya ngerasa sendirinya mungkin waktu di rumah aja sih. Maksudnya kayak ngerasa sendirinya tuh bukan ngerasa sendiri pas ditinggalin orang, nggak ditinggalin banyak orang terus merasa sendiri gitu, enggak. Merasa sendirinya itu karena memang suami kan memang nggak, maksudnya nggak di rumah ya. Ya wes berarti apa-apa kan memang harus sendiri kayak gitu. Ya itu aja sih ngerasa sendirinya. Jadi ya gitulah Mbak, kayak kalau mau ke rumah sakit pun ya harus sendiri kayak gitu. Ada, Iya, ada iya, sih iya. sebenarnya Iya, berarti saudara juga ikut nganterin, dan Mbak alhamdulillahnya lagi seperti yang Mbak bilang tadi ya. Jadi Allah itu juga sudah menyiapkan juga apa namanya transportasinya kayak gitu. Jadi nggak hanya iya ojo gelut-gelut. Jadi nggak hanya uangnya aja kayak gitu. Jadi transportasi itu juga kayak mengikuti gitu Mbak. Jadi sebelum sebelum Isura sakit itu saudaraku itu di apa ya beli mobil gitu Mbak, beli mobil, dan sampai sekarang pun kalau ada apa-apa ke Surabaya kayak gitu tuh ini pakai mobil itu kayak gitu. Maksudnya momennya itu pas kayak gitu, pas Izura kayak gitu. Jadi ngerasa 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 sama Allah dibantunya itu di situ juga kayak gitu. Sampai orang-orang kayak gitu ya, tetangga-tetangga itu pada bilang, kamu loh bejo apa ya, bejo ya, beruntung kayak gitu, beruntung apa kemana-mana itu pakai kayak istilahnya kan kalau kayak gitu kan mobil pribadi kayak gitu ya, nggak pas pakai mobilnya siaga atau apa kayak gitu, enggak. Jadi ya enaknya di situ sih Mbak, butuh sekapan-kapan kayak gitu. Jadi saya itu menentukan jadwal, menentukan ke dokter ini, ke dokter itu kayak gitu tuh ya saya atur sendiri kayak gitu. BTW ada nyetir Enggak sendiri? lah, enggak, maksudnya itu ngatur sendiri. enggak punya, jadi enggak, belum bisa lah. Saya itu kalau sudah punya baru bisa. Oh gitu. Tapi enggak apa-apa sih, Dek. Apa namanya? Bisa dulu nanti barangnya menyusul sih. Sempet kepikiran itu, tapi pernah itu Mbak, mau mau diagendakan gitu ya, beli apa, nggak usah rumah dulu kali ya, mobil dulu kayak gitu. Soalnya kan mertua itu kan jauh ya Mbak ya, maksudnya kan kalau mobil itu kan enak kayak gitu, meskipun nanti mungkin ditinggal di Sumenep atau gimana kan nggak, tapi nggak tahu sih, masih ada yang lain. Pengen usaha itu belum. Ya. Iya, iya. Ini ya, apa namanya? Mbak Mbak mau bilang awalnya kalau bantu udah nanggung-nanggung ya. Udah udah nanggung-nanggung ya, Masya Allah. Iya, oke, oke, oke. Sebelum ini sih, sebelum kita akhirin, mungkin closing statement deh, Dek. Closing statement. Mbak mau bilang pesan-pesan sih, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin bagian yang pernah ada alamin, bagian sulit seperti long distance atau si kecil sakit kayak kayak gitu. Bagian itu sih ada pesan-pesan enggak buat teman-teman atau closing statement? Apa ya Mbak ya? Kalau aku sih, kalau aku sih, kalau buat LDR gitu ya, sebenarnya saling percaya sih Mbak, saling percaya, terus kemudian saling menguatkan, terus kita lihat lagi kayak gitu niat kita kayak gitu. Niat kita itu apa kayak gitu untuk LDR ini kayak gitu ya, seperti tadi kayak gitu. Saya juga
harus kembali ke niat kayak gitu. Niat itu di awal itu kayak gitu. Tapi kemudian ternyata nggak sebanding lurus dengan apa yang kita niatkan kayak gitu. Jadi menata niat itu nggak hanya di awal kayak di tengah, di perjalanan kayak itu. Bahkan di perjalanan itulah sebenarnya yang susah kayak gitu. Mungkin di awal itu rencana kita kayak gitu ya, rencana kita mau ini lurus aja kayak, soalnya baru niat awal kayak itu. Sedangkan di pertengahan itu ada banyak badai kayak gitu, ada banyak masalah. Nah di situ sebenarnya kita yang harus memperbarui niat kita. Meskipun niat itu harus berubah, maksudnya tujuan bukan niat ya, tujuannya itu berubah, tapi kan itu harus kita tata lagi niatnya. Kayak gitu sih Mbak, sebenarnya lebih menjaga niat kita, terus percaya kayak gitu. Kan banyak kasus ya Mbak, kalau di luar negeri itu, maksudnya di perantauan kayak gitu, banyak macam-macam kayak gitu, banyak yang tergoda lah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah sampling percayanya itu di situ kayak gitu. Kayaknya suamiku nggak bakalan kayak gitu deh kayak gitu, nggak bakalan macem-macem deh kayak gitu. Karena mungkin saya yakin kayak gitu ya, suamiku juga lulusan pondok mungkin ya, orang yang paham juga, orang yang maksudnya bukan paham banget sih ya, tahu kayak gitu ya, tahu yang buruk dan enggaknya kayak gitu. Kayaknya saya kayak kalau terlalu curiga itu nggak baik juga kayak gitu. Makanya kemudian harus diimbangi, bukan diselingi, harus diimbangi dengan doa-doanya kita. Jadi setiap hari itu, kalau saya ya Mbak ya, setiap hari itu harus ada yang saya kirimkan kayak gitu, yang saya kirimkan buat suami. Entah itu kalau saya ya nggak tahu ini apa ya, cuma kadang ya saya kirimkan Al-Fatihah, apalah yang saya rasa itu nggak berat kayak gitu, nggak berat di saya, dan waktu itu cukup kayak gitu. Soalnya kadang baru sholat bentar aja adalah agenda apalah ini anak ini kayak gitu. Jadi paling enggak harus ada yang saya kirimkan buat suami, masuk kayak kembali lagi kayak menitipkan ke Allah kayak gitu. Ya Allah tolong jaga ya, tolong jaga dia kayak gitu, baik rizkinya, badannya, kayak gitu-gituan lah Mbak. Itu sih, saling percaya, menjaga niat. Iya itu wis ngeblank. Dititipkan ya. Ya bagus. Ya keren banget. Iya. Jadi bagi yang long distance mungkin itu ya, saling percaya, terus menjaga niat long distance-nya apa, kayak gitu perlu sama dari awal ya. Perlu visi misi long distance-nya perlu disamakan di awal, terus kemudian jangan lupa dititipkan ke yang punya kayak gitu ya. Ini juga sering kelewat ini masalah dititipkan, yang dititipkan ke yang punya, karena biasanya kita ngerasa punya sendiri, jadi lupa kalau ada yang punya dan lupa untuk nitipkan kayak gitu. Itu juga Mbak ngerasa diingatkan. Makasih. Dan ini tuh sepertinya ini ya, tentang menitipkan itu bukan cuma Mbak keinget juga, bukan cuma tentang long distance ya, ada banyak hal gitu, tentang anak juga kayak gitu kan. Anak itu juga semakin besar kayak gitu. Ini juga Mbak juga sharing ya ke orang-orang dekat, Mbak juga keinget, anak itu juga kan makin besar kayak gitu kan, lingkungan pergaulannya makin besar kayak gitu ya, makin besar juga, maksudnya dia sekolah TK, SD kayak gitu. Seberapa bisa sih kita ngejagain, seberapa bisa sih kita ngontrol, kalaupun mau ngontrol, apa iya kita bisa 24 jam sebisa 24 jam ngejaga dan ngontrol mereka kayak gitu. Dan yang bisa kita lakukan, yang benar-benar bisa kita pastikan adalah menitipkan ke yang punya kayak gitu, biarin yang punya yang ngejagain kayak gitu tuh. Yang ngebuat kita itu biasanya suka
sampai stres kayak gitu ya. Itu karena kita itu pengen ngejagain 24 jam persis seperti yang kita pengen. Kalau ada apa-apa, jangan sampai ada apa-apa dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal ya ya kalau ada apa-apa juga kayak gitu. Pokoknya udah dititipin. Nanti juga bakalan dibantuin kok sama yang nitipin kayak gitu. Iya itu Mbak diingatkan juga sih. Oke, makasih. Dan Mbak belakangan ini juga banyak diingatkan juga sih dengan ada di obrolan kita yang lain di RPH lah, di WA lah kayak gitu. Ya tentang yang punya kita itu. Makasih, makasih. Oke. Makasih ya udah nemenin ngobrol-ngobrol.